sampah di sejumlah titik di wilayah distrik Manimeri semakin tidak terkendali. Dinas Pendidikan Maibrat menyebutkan masih kekurangan tenaga guru. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 20 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Asisten 2 Setda Papua Barat berharap laporan kinerja tahun 2022 pada perangkat daerah dapat segera dimasukkan agar laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat segera diselesaikan. Pesan tersebut disampaikan Asisten 2 Setda Papua Barat Melkia Swerinusa saat memimpin apel gabungan Senin 20 Februari 2022 di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Beberapa pesan penting disampaikan agar setiap organisasi perangkat daerah dapat memasukkan laporan program yang dilaksanakan selama tahun 2022 lalu, serta beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Papua Barat. Melkia Swerinusa mengatakan sejak Januari surat pemberitahuan terkait laporan hasil kinerja OPD segera dimasukkan. Namun hingga pertengahan bulan Februari masih banyak OPD yang belum melaksanakan hal tersebut. Untuk tahun 2023 diharapkan jangan ada keterlambatan penginputan program kerja yang telah dilaksanakan. Apabila ada keterlambatan diberikan sanksi pemotongan pagu anggaran yang dikelola, karena dengan adanya keterlambatan maka menjadi sorotan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Tidak diperhatikan, mohon perhatian. Itu dari Januari suratnya diminta. Sehingga ini bisa diisi. Nah, yang menyangkut pelaporan ini biasanya di sekretaris dinas, sekretaris badan, khususnya di program. Tolong didorong untuk untuk pelaporan itu dilakukan. Mungkin ke depan kita menjadi penilaian, reward begitu. Dan kalau yang tidak melakukan kita potong sedikit pagunya diturunkan Hal lain yang juga diingatkan kepada pejabat eselon 2 dan juga bendahara agar LHKPN segera diisi. Apabila hal ini juga tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya TPP akan ditunda. Ini saya juga bicara tapi akhirnya kena juga kepada pejabat eselon 2 dan bendahara pengelola keuangan ya Pak Inspektur untuk segera mengisi LHKPN-nya. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi, termasuk saya belum izin Pak Inspektur, saya belum, mungkin sebentar saya isi LHKPN-nya. Kalau tidak diisi, penaltinya, TPP-nya tidak dibayarkan. Sedangkan untuk proses keuangan, Melkia Swerinusa mengatakan dokumennya tinggal menunggu tanda tangan Sekda. Diperkirakan paling lambat dalam waktu seminggu bisa terbit dokumen anggaran, sehingga proses keuangan di Provinsi Papua Barat dapat berjalan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Badan Usaha Logistik Bulog Subdrive Manokwari memastikan ketersediaan beras untuk masyarakat di Manokwari Raya cukup hingga 5 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Subdrive Manokwari Stefanus Kurniawan kepada TVRI Papua Barat di ruang kerjanya Senin pagi, mengatakan ketersediaan stok beras yang dimiliki Bulog Manokwari saat ini sebanyak 2.200 ton. Kemudian untuk stok minyak goreng yang berada di gudang ada 73.000 liter. Sedangkan tepung terigu 2 ton dan rencananya Bulog kembali akan mendatangkan sebanyak 8 ton tepung terigu, sementara gula pasir ada 50 ton. Ia memastikan ketersediaan bahan pokok tersebut masih cukup hingga 5 bulan ke depan, terutama dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri pada bulan April tahun 2023. Kesediaan stok beras saat ini yang ada di kantor cabang Manokwari yang kami kuasai sebanyak 2.200 ton. Ini ketahanannya mencapai 5 bulan sehingga untuk antisipasi kebutuhan Ramadan maupun Idul Fitri kami siap dan stok sangat cukup. Terus kemudian untuk minyak goreng ketersediaan kita saat ini sekitar
73.000 liter, demikian juga kita sudah siap untuk 5 bulan ke depan. Kepala Bulog Subdrive Manokwari juga menjelaskan operasi pasar dengan nama stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk beras yang dijual di toko-toko pengecer maupun rumah pangan milik Bulog dijual dengan harga Rp10.250 per kilonya, sedangkan minyak goreng Rp14.000 dan gula pasir Rp14.500. Jadi yang kita lakukan untuk operasi pasar yaitu yang dikenal namanya SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, itu untuk beras dengan head 10.250. Jadi masyarakat bisa membeli di toko-toko pengecer kanan kita yang kita sebut dengan rumah pangan kita dengan head 10.250. Tapi kami lihat rata-rata mereka menjual dengan harga 10.000. 10.000 ya, itu per kilo? Per kilo ya. Per kilo. Sementara itu dari 4 komoditi seperti beras, gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng, semuanya didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan. Natalindo Kerwata FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, harga bahan pokok di Pasar Sentral Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, saat ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dampak kenaikan ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Dampak kenaikan harga barang ini juga dikeluhkan para pedagang di Pasar Sentral Bintuni. Anto, salah satu pedagang yang dikonfirmasi TVRI Senin pagi, mengaku daya beli masyarakat di Pasar Sentral saat ini menurun. Ia mengatakan sepinya pembeli disebabkan naiknya sejumlah harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng hingga rempah-rempah. Memasuki tahun 2023 ini semua barang-barang mengalami kenaikan. Dampaknya untuk pembeli ini mereka banyak mengeluh karena barang itu enggak 1-2 yang naik. Kenaikan barang itu dari beras yang naiknya itu rata-rata 2-3% dari harga ya dulu. Macam gula, terus minyak yang sekarang harganya yang kemarin turun sekarang naik lagi. Mewakili para pedagang, dirinya sangat berharap pemerintah daerah dapat berupaya untuk bisa menstabilkan harga. Dengan harga yang terjangkau, pihaknya optimis dapat memicu animo masyarakat untuk berbelanja di pasar. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, Mata FRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat mengakui masih kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dan saat ini Kabupaten Maibrat baru memiliki 480 tenaga guru yang mengajar di 104 sekolah jenjang PAUD hingga SMA. Kabupaten Maibrat hingga kini masih kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Kondisi seperti ini belum mencukupi untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Maibrat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat, Cornelius Kambu, saat dikonfirmasi, mengakui dari data jumlahnya baru memiliki 480 tenaga guru yang mengajar di 104 sekolah, jenjang PAUD hingga SMA. Diakui salah satu penyebab minimnya tenaga guru di Kabupaten Maibrat adalah jangkauan geografis wilayah Kabupaten Maibrat yang begitu luas, selain kondisi beberapa daerah yang belum dijangkau jalan raya. Di samping itu, kondisi keamanan yang masih belum terjamin. Pihaknya sudah membahas hal itu ke Menko Polhukam tentang situasi di Kabupaten Maibrat, khususnya masalah pendidikan. Kami SMA-nya ada 4, SMK 1. Jadi jumlah totalnya adalah 48. Sedikit saja. Tapi kita kemarin juga sudah menyiapkan anggaran untuk guru kontrak. Masih kurang karena terkait jangkauan geografis wilayah Kabupaten Maibrat yang begitu luas. Ya, isolasi terobosan jalan yang belum mencapai begitu ke sekolah. Dengan kondisi stabilitas keamanan yang saudara-saudara juga sudah tahu. Dan kemarin kami sudah membahas di Menko Polhukam dengan kementerian lembaga semua hadir. Dan hal ini juga ditanyakan dan secara teknis saya memaparkan di depan kementerian kemarin. Kondisi ini menyulitkan pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Maibrat dengan total guru yang masih kurang dari 500 orang.
Saat ini jumlah guru di seluruh Maibrat sekitar 480 orang. Sementara jumlah TK PAUD di Kabupaten Maibrat sebanyak 21. SD 65 sekolah, SMP 13 sekolah, SMA 4 sekolah, dan SMK 1 sekolah. Semua sekolah tersebut sudah terakreditasi, namun masih kekurangan tenaga guru. Padahal guru merupakan unsur penting dalam peningkatan sumber daya manusia di Maibrat. Dari Kabupaten Maibrat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mendukung kebutuhan darah, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mengadakan donor darah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Bertempat di lobi lantai 1 kantor Gubernur Papua Barat, unit transfusi darah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan aksi donor darah bagi ASN yang berada di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Aksi donor darah yang dilaksanakan kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Rumah Sakit Angkatan Laut Fasarkan, dan juga UPT Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan saat diwawancarai mengatakan, jumlah personil yang diturunkan sekitar belasan tenaga medis yang siap melayani ASN yang akan mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Ya, saya kira personil kita dari Dinas Kesehatan, kemudian kerjasama dengan UPT dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Ya. Personil kita dari Dinas sekitar 12 orang. 12 orang ditambah dengan teman-teman dari Rumah Sakit Angkatan Laut. Sekitar 22. Nanti darahnya diserahkan ke PMI? Ya, bisa juga kita serahkan di PMI, juga bisa di fasilitas kesehatan di rumah sakit sebagai rumah sakit. Muhammad Sahir, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat usai mendonorkan darahnya mengatakan, melakukan donor darah merupakan hal yang baik bagi kesehatan. Diharapkan ASN di Provinsi Papua Barat harus rutin mendonorkan darah. Karena dengan mendonor darah, kita membantu orang yang membutuhkan darah. Ya, saya harapkan supaya teman-teman ASN itu adalah dapat memberikan atau menyumbangkan darahnya untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya di Provinsi Papua Barat. Yang membutuhkan darah yang nanti akan disalurkan ke PMI, nanti PMI menyalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Untuk kebutuhan darah yang sering dicari di rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan lainnya adalah golongan darah O dan AB. Untuk itu diharapkan masyarakat dapat mendukung dengan mendonorkan darah karena setetes darah merupakan sejuta harapan bagi sesama. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, target penanganan kasus narkotika di tahun 2023 oleh Satuan Narkoba Polresta Manokwari kini menjadi 15 kasus dibandingkan tahun 2022 kemarin. Target perkara kasus narkotika yang ditangani sebanyak 21 kasus. Diketahui data kasus narkotika yang berhasil diungkap Polresta Manokwari di tahun 2022 lalu sebanyak 21 kasus, yaitu kasus narkotika jenis sabu sebanyak 8 kasus dan narkotika jenis ganja kering sebanyak 13 kasus. Kasat Narkoba Polresta Manokwari Ibtu John Haulusi mengatakan penurunan perkara terjadi karena anggaran penyelidikan maupun anggaran penyidikan yang dianggarkan tahun ini dikurangi. Sehingga target perkara yang ditangani saat narkoba tahun kemarin sebanyak 21 kasus. Kini hanya 15 perkara yang harus dikejar oleh anggota sepanjang tahun 2023. Saat narkoba, target penanganan perkara tahun 2023 itu ada 15 kasus, dan saat narkoba sendiri di tahun 2023 periode bulan Januari sampai masuk periode bulan Februari kita sudah melakukan proses penyidikan, yaitu 2 LP sudah target terpenuhi, sementara proses penyidikan sementara berjalan dan masih dalam tahap pengembangan. Tersangkanya berapa? Dua perkara ini
dua LP ini tersangkanya masing-masing satu LP satu tersangka. Satu kasus ganja dan satu kasus sabu-sabu. Ini berarti ada penurunan targetnya tahun sebelumnya kan 21, sekarang tahun ini 2015 masih ada sesuai anggaran. Betul. Tahun 2022 target perkara penanganan perkara khusus narkotika di Sat Narkoba Polres Manokwari itu 21. Karena kenapa sampai ada penurunan perkara yang harus ditangani oleh Sat Narkoba, karena berhubungan dengan anggaran penyelidikan maupun anggaran penyidikan yang dianggarkan untuk Sat Narkoba Polres Manokwari. Kasat Narkoba Polresta Manokwari optimis di tahun ini target perkara narkoba di tahun ini bisa dilakukan dengan kerjasama anggota maupun dukungan yang diberikan Kapolresta kepada Satuan Narkoba Polresta Manokwari. Natalindo Kerowai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara, pada peringatan 72 tahun SDYPPK Santa Cecilia, Bupati Manokwari meresmikan satu ruang guru dan ruang laboratorium. Diharapkan dengan diresmikan dua gedung tersebut, ini dapat menunjang proses belajar mengajar guna mencerdaskan anak bangsa. Ketua PSW SD Santa Cecilia yang sebelumnya memiliki nama SD Padma, Minggu 11 Februari kemarin genap berusia 72 tahun. Di usia 72 tahun, sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manokwari Sorong hanya memiliki satu ruang guru dengan kapasitas 31 staf dan tidak memiliki ruang laboratorium. Sebagai hadiah ulang tahun ke-72 tahun, akhirnya SD YPPK Santa Cecilia dapat memiliki dua gedung tersebut. Senin pagi tadi, dalam acara ramah tamah ulang tahun SD YPPK Santa Cecilia, Bupati meresmikan dua unit gedung yang ditandai dengan pengguntingan pita. Sebelum melakukan pengguntingan pita, diawali dengan pemberkatan oleh Pastor Yanwarius Vanbes PR. Kiranya SD ini waktu ke waktu akan dipakai oleh Tuhan sebagai instrumen pendidikan yang dapat memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari tercinta. Saya gunting secara resmi pita ini sebagai tanda diresmikannya gedung dan juga ruang belajar ini. Selain itu, Bupati dalam sambutannya menyampaikan di usia 72 tahun SD YPPK Santa Cecilia merupakan momen untuk berkomitmen melakukan pembangunan bersama dan juga melakukan pembangunan bukan hanya tugas yayasan dan juga sekolah, namun pemerintah juga ikut bertanggung jawab. Momentum untuk kita membangun komitmen pembangunan bersama-sama. Jadi komitmen pembangunan SD ini saya kira tidak harus menjadi milik dari pimpinan sekolah dan juga para dewan guru bahkan yayasan. Tapi bagi saya kira ini juga menjadi komitmen bagi saya sebagai kepala daerah di Kabupaten Manokwari tercinta. Ya tentu kita berharap bahwasanya SD ini kita bangun bersama-sama. Dalam rangka menyiapkan generasi muda yang unggul, SDM-nya Bupati menyampaikan, ke depan harus ada sekolah dasar yang perlu mendapatkan prioritas khusus dalam pengelolaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai sekolah unggulan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, Bupati Manokwari berharap di usia ke-72 tahun SD YPPK Santa Cecilia dapat dijadikan momentum untuk bersilaturahmi, mengingat kembali perjalanan hadirnya SD YPPK Santa Cecilia, serta menjadikan momen ulang tahun sebagai momen evaluasi. HUT SD YPPK Santa Cecilia ke-72 tahun pada 19 Februari 2023. Hari ini SD YPPK Santa Cecilia merayakan dalam acara ramah tamah bersama yang dihadiri Bupati Manokwari, Ketua Pengurus Sekolah Wilayah PSW YPPK Manokwari, Pastor Paroki, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, pengawas sekolah, serta para guru dan orang tua murid. Bupati Manokwari pada kesempatan tersebut menyampaikan momentum hari ulang tahun SD YPPK Santa Cecilia dijadikan sebagai sarana silaturahmi antara sekolah, yayasan, orang tua, dan juga pemerintah daerah. Selain itu juga untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan menjadi kata kunci dalam membangun lembaga pendidikan dengan cinta kasih dan persaudaraan. Selain sebagai momentum bersilaturahmi, HUT ke-72 tahun SD YPPK Santa Cecilia juga dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk mengingat kembali
perjalanan panjang hadirnya sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Katolik yang menjadi sekolah unggulan. Kemudian kita jadikan sebagai momentum evaluasi diri, terutama kita bisa melakukan penilaian-penilaian secara objektif baik internal maupun juga eksternal terhadap apa yang sudah kita capai dan apa yang belum. Tentu yang kita capai kita syukuri dan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tetapi yang belum, saya kira mari tugas kita untuk menyelesaikan yang belum dan juga mengerjakan yang belum untuk kemudian SD ini menjadi SD unggulan di Kabupaten Manokwari yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia. Sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Katolik sebagai warisan dari para pendiri, maka harus menjadi aset bersama dan harta kekayaan daerah, maka harus dikelola dengan baik. Pihak sekolah, yayasan, dan pemerintah harus berkolaborasi membangun Yayasan Pendidikan Katolik dengan baik. Ini yang paling penting adalah kita bisa melihat dari aspek historis bahwa semua para pandita kita yang punya gagasan dan juga ide untuk menghadirkan sekolah dasar ini sebagai implementasi dari amanat Yesus Kristus di Matius 28 itu menjadi hal yang sangat penting yang perlu kita teruskan dan kita perjuangkan. Dan saya kira ya Yayasan Katolik hampir di seluruh penjuru Indonesia ya mengimplementasikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus tuntas. Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah, Bupati menyerahkan sumbangan sebesar 20 juta rupiah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, maraknya aktivitas masyarakat membuang sampah di sejumlah di wilayah distrik Manimeri semakin tidak terkendali. Alhasil di beberapa ruas jalan Poros Bintuni Manimeri tampak kotor dan berbau tidak sedap. Perusahaan daerah Bintuni Maju Mandiri selaku pihak yang bertanggung jawab soal persampahan di Kota Bintuni menanggapi hal ini. Direktur Utama Perusda Bintuni Markus Samaduda kepada TVRI mengaku pihaknya memang bertanggung jawab membersihkan sampah di Kota Bintuni. Samaduda menegaskan bahwa sesuai dengan naskah MOU yang ditekan bersama Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, wilayah operasi tidak mencakup distrik Manimeri. Padahal Samaduda mengungkapkan pihaknya sudah pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk memperluas wilayah operasi hingga ke Manimeri. Terkait dengan masalah kebersihan kota di Kabupaten Teluk Bintuni, khususnya untuk di Kota Bintuni, Perusda diberikan tanggung jawab untuk mengelola persampahan. Namun sampai saat ini hampir sudah 4 tahun kita masih mengelola di poros jalan Kota Bintuni, yaitu mulai dari kilo 5 sampai dengan di Taman Kota. Kalau kita lihat memang saat ini kita baru konsentrasi di pusat kota. Padahal kalau kita mau lihat Kota Bintuni bukan saja ada di kilo 5 sampai di Taman Kota, namun sampai di SP 5, SP 4, SP 1, SP 2, SP 3. Namun sampai saat ini kita belum masuk sampai ke daerah itu. Padahal kalau kita mau lihat persebaran penduduk, padat penduduk juga itu ada di SP fasilitas umum, juga ada di SP 5 misalnya, itu juga ada. Namun sampai saat ini kita belum menjangkau sampai ke wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan TVRI, salah satu ruas jalan di distrik Manimeri, tepatnya di Jembatan Kalituasai, banyak sekali sampah berserakan. Bahkan sampah yang dibuang tidak hanya di sekitaran badan jalan dan jembatan, tapi banyak juga yang berserakan di sungai. Hingga berita ini dimuat, sampah-sampah tersebut belum dibersihkan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanmat, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, dana desa tahun anggaran 2023 bagi 164 kampung di Kabupaten Manokwari, 74 kampung diantaranya telah melakukan pencairan tahap pertama. Di tahun anggaran 2023 ini, dana kampung bagi 164 kampung di Kabupaten Manokwari, terdapat 74 kampung diantaranya telah dicairkan dana kampungnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Jeffrey Sahuberua belum lama ini menjelaskan dana kampung tahap pertama bagi 74 kampung dicairkan kurang lebih 13 miliar, yang mana pagu anggarannya digunakan untuk program reguler dan bantuan langsung tunai. Ya, kita bicara dana desa 2023, kita di Kabupaten Manokwari ini sudah melaksanakan pencairan untuk 74 kampung. 20-nya dalam proses, ya. 74 kampung itu kurang lebih 13 miliar ya. Ya, kita kurang lebih 13 miliar pencairan pertama. Ya, kayaknya mungkin Manokwari juga yang duluan dari kabupaten yang lain. Untuk prioritas pertama ya. Ya, untuk prioritas yang 74 kampung ini pagu anggarannya untuk ada reguler juga BLT. Lebih lanjut dikatakan kampung yang dananya belum dicairkan dikarenakan kelengkapan persyaratan. Apabila telah lengkap maka dana dapat dicairkan dengan sistem penyaluran dari rekening negara langsung ke rekening kampung. Dengan pencairan langsung ke rekening kampung maka tidak ada intervensi dari Pemda Manokwari. Namun laporan penggunaan anggaran tetap kepada Pemda melalui Dinas DPMK. Ya, memang dengan adanya transfer langsung kan ya kita tahu sendiri tidak ada lewat provinsi, kabupaten, dia langsung dari pusat langsung masuk ke rekening kampung. Nah, makanya itu kita tidak bisa bermain-main di situ. Yang jelas kampung sendiri yang bisa mencairkan. Ya? Tidak ada intervensi lagi. Tidak ada intervensi dari lain. Cuma memang terlapor ke kabupaten maupun provinsi bahwa besaran dana desa dari kabupaten ini sekian. Gitu. Itu ada laporan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Majelis Daerah Pinaibi Gereja Kristen Alkitab Indonesia berharap pemuda gereja harus maju dan siap membangun pelayanan di era modernisasi untuk menjalankan tugas panggilan gereja. Memasuki awal tahun 2023, evaluasi pelayanan dan juga penentuan program-program pelayanan di tahun yang baru mulai dilaksanakan di seluruh denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Sama halnya juga dilaksanakan Majelis Daerah Gereja Persekutuan Alkitab Indonesia yang ada di Papua Barat. Salah satunya yang dilaksanakan di Jemaat Bethesda Majelis Daerah Pinaibi. Dari hasil evaluasi, maka pelayanan di seluruh bidang diharapkan di tahun 2023 harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih khusus pelayanan di bidang kepemudaan harus terus ditingkatkan. Wakil Majelis Daerah Pinaibi, Meliaki Doansiba mengatakan semua unsur dalam gereja harus aktif sesuai dengan bidang pelayanan yang sudah ditentukan. 5 jemaat ini yang dilihat adalah unsur pertama unsur majelis dan juga unsur pemuda, unsur PKW, unsur sekolah minggu dan unsur PKB. Ya, semua ini aktif dalam masing-masing punya bidang pelayanan. Ya, demi bagaimana untuk iman ini harus dewasa, ya bertumbuh dan berkembang, dan bagaimana untuk menjawab ya masa-masa ini. Ya, karena masa ini perkembangan ini agak sulit dan ya apalagi generasi muda. Ya, dan ya masa ini ya masa yang agak ini, dan ya kita harus kerja keras untuk bagaimana untuk membenahi dan bangkit untuk bagaimana untuk melihat menatap masa depan. Ananias Doansiba, Ketua Persekutuan Angkatan Muda Kristen Alkitab Majelis Daerah Pinaibi mengatakan, khusus buat pemuda Gereja Kristen Alkitab Indonesia harus berubah dengan melakukan sesuatu bagi umat Tuhan di wilayah pelayanan Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Muda ini saatnya harus bangkit, berdiri, bergerak, dan harus melakukan sesuatu untuk umatnya. Ya, khususnya untuk pemuda GPKI. Sekian dan terima kasih. Dengan adanya program-program yang telah dibuat, diharapkan trip panggilan gereja bersaksi, bersekutu, dan melayani dapat berjalan di umat Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 20 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.